Prestasi hebat di UIN, cerita seru bikin happy, berbicara inspiratif, di Alinea semua positif. Hai, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan mewujudkan desa mandiri di kepulauan, mahasiswa UIN Raden Intang Lampung melaksanakan pengabdian di masyarakat melalui program KKN Kebangsaan di Negeri Seribu Pulau Maluku. Kita simak cerita serunya, ini dia Afi dan juga Imam. Alinea setiap Jumat, info kampus buat dirimu. Berinspirasi dengan cerita mahasiswa penuh karya. Hai. Halo Kak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa? By the way, keduanya lagi sibuk apa nih? Kalau Imam pribadi sedang sibuk di tugas akhir sih karena kan kebetulan mahasiswa akhir gitu Kak. Oh, mahasiswa babak akhir ya. Betul. Makin stres atau enggak nih? Lumayan sih. Lumayan stres. Oke, kalau Abi lagi sibuk apa atau sama? Sama sih Kak. Dari kita sekarang, kalau aku alhamdulillah udah selesai nih Kak tugas akhirnya. Oke. Cuman masih dalam tahap untuk pengujian gitu Kak. Oh, Jadi iya. doakan semoga lancar. Bentar lagi kita bakal foto sama Afi ya. Untuk apa nih gelarnya? Next gelarnya apa nih? SH. Oh, SH. Oke, semoga Iya. lancar ya dua-duanya. Amin. Oke, hari ini wah merah-merah nih ya, udah apa nih, merah dan putih. Iya. Kebangsaan. Oke, karena kita bakal ngomongin kebangsaan, pasti kita bakal ngomongin Indonesia banget ya. Betul. Nah, kalian kemarin KKN-nya di Maluku. Maluku. Oke, nah ini KKN kebangsaan di daerah Maluku. Mbak Dwi punya jargon? Ada dong. BTW. Apa Iya. tuh? Boleh. Boleh Pimpin coba ya. ya. Iya. KKN Kebangsaan ke-12 di Negeri Raja-Raja. Ale rasa, beta rasa, seng ada ale, seng ada rasa. Oke, wah, keren banget ini. Aku suka banget sih kalau bahasa Indonesia itu kan beragam ya, maksudnya sukunya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini tuh bahasa apa, terus tadi artinya apa sih gitu? Ini kebetulan bahasa Maluku, bahasa dan artinya filosofi dari jargon tersebut, satu ngerasain, yang lain juga harus merasakan. Satu tidak merasakan, yang lainnya juga nunggu sambil biar bisa merasakan semua gitu. Oke, jadi intinya kalau yang satunya sejahtera, maka Semuanya semuanya harus harus sejahtera. Karena memang di Maluku itu mereka memegang kekeluargaan prinsip ya. kekeluargaan banget. Basudara namanya kalau di Iya. sana. Saudara, ya Indonesia banget lah ya, kebangsaan. Itu tadi Iya. gotong royong ya. Iya. Betul Kak. Oke, kita kayaknya jangan ngobrol panjang lebar dulu nih ya. Udah kenalan belum sih? Belum kan? Pasti nanti teman-teman Ale ini juga penasaran siapa sih gitu mahasiswi cantik yang ada di sini, dan juga ini abang-abang yang kayaknya sangat-sangat bernuansa nasionalisme banget nih kan. Boleh kenalan dulu sama teman-teman Ale-nya. Dari Afi? Oke, baik. Halo Sobat Alinea, kenalin aku Tirafi Amelia Putri, akrab disapa Afi. Aku dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 7. Oke, semester 7 anak hukum ya. Iya, betul dong Kak. Oke, anak dari Imam? Oke, halo Sobat Alinea. Perkenalkan, nama saya Imam Fitran Akbar, bisa dipanggil Imam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah. Oke, anak perbankan dan juga anak hukum. Iya. Oke, kalian satu daerah nggak sih waktu KKN? Beda. Jauh. Oh, jauh. Jauh kita Oke, Kak. oke. Nah, karena kita bakal bahas lebih lanjut nih. Tapi sebelum itu pasti kita pengen tahu dulu apa sih sebenarnya KKN kebangsaan itu, atau di sana itu kita harus ngajarin lagu Indonesia Raya. Nah, atau gimana nih? Nah, boleh dijelaskan dulu apa itu KKN kebangsaan? Oke, Kak. Jadi KKN Kebangsaan itu merupakan program Kementerian Pendidikan yang dimana itu merupakan KKN gabungan nih dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, baik itu PTKIN maupun PTN yang ada di Indonesia, maupun swasta juga ada pada program ini. Dan memang ini menghimpun mahasiswa-mahasiswa biar bisa berkolaborasi bersama gitu. Benar. gitu, Kak. Oke, terus juga ada berapa delegasi sih, satu Indonesia tadi ya? Nah, itu ada berapa delegasi?
Kalau untuk delegasi sendiri, kita itu ada dari 70-an kampus perguruan tinggi dengan total jumlah mahasiswanya itu ada 500 mahasiswa, Kak. Wow. Kalau untuk perguruan tingginya sendiri itu maksimal mengirimkan 5 mahasiswa ya. Kecuali untuk tuan rumahnya sendiri Universitas Patimura, mereka ada hak-hak istimewa lah untuk bisa gitu. mengirimkan lebih mahasiswanya gitu. Kalau dari UIN Radenta Lampung ada berapa yang KKN kebangsaan kemarin? Ada 5 Kak. Oke, ada 5 delegasi. Nah, kalian di sana mungkin ataukah satu kelompok atau ternyata dipecah-pecah di daerah sana gitu? Kebetulan kita dipencar semua Kak di sana. Jadi dipecah untuk bergabung sama teman-teman mahasiswa dari universitas lain. Jadi tidak digabung. Kalau Imam di daerah apa? Kalau Di, nggak tahu. di daerah Maluku Tengah, kecamatannya Seram Utara Barat, negeri Karlutukara. Oke, susah sih nyebutinnya ya. Iya, Kak. Susah kan bener. Kalau ini Api di daerah mana tuh? Sama di Maluku Tengah juga, tapi kecamatannya Teonila Serua, terus negerinya negeri Jerili gitu. Tuh kan namanya kayak ini ya, mungkin bahasa Sanskerta atau gimana ya? Aku bahkan pertama kali baca tuh dapat negeri Jerili, nama-nama di sana tuh unik-unik gitu Iya, Kak, nama betul. negerinya. Bahkan mungkin selama kita ya hidup di Indonesia kayak baru denger kan. Bener ya? Kak, pertama kali aku baca kayak, "Hah, ini apa?" Ini beneran di Indonesia gitu kan ya. Oke, nah ini pasti ada proses seleksinya kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung berangkat nih Imam gitu, pasti ada proses seleksinya. Nah gimana sih, boleh diceritain proses seleksi KKN kebangsaan di UIN Radenta Lampung? Oke, jadi sebelumnya nanti ada surat edaran dari kampus untuk pembukaan pendaftaran KKN non reguler yang dimana salah satunya ada KKN kebangsaan. Nah, di tahap pertama itu kita mengirimkan berkas, seleksi berkas dulu nih Kak. Setelah kita dinyatakan lulus seleksi berkas, ada tahapan wawancara. Nah, kami melewati 2 tahapan wawancara tuh di situ. Ada 2 tahapan wawancara. Wawancara. Apa bedanya wawancara yang pertama sama wawancara kedua? Apa tuh? Oke, jadi kalau misalnya di wawancara yang tahap pertama itu sebenarnya hampir mirip-mirip dengan wawancara yang kedua, hanya saja ada beberapa yang berbeda. Seperti contohnya kalau di wawancara yang tahap pertama itu kita masih basic-basic umum kayak perkenalan diri gitu, kelebihan, kekurangan kamu gimana gitu kan. Itu di wawancara yang Wawancara pertama. yang pertama gitu. Terus setelah dinyatakan lolos seleksi wawancara yang tahap pertama ini, wawancara ke tahap selanjutnya itu kita diwawancara oleh profesor, doktor langsung gitu kan. Bener-bener nasionalisme kayak gitu ya. Iya, Oke. jadi kan kayak agak deg-degan juga kan. Terus kita lebih ditanya tentang kalau kamu kepilih nih, kira-kira program kerja apa yang kamu siapkan nantinya gitu kan. Pertanyaannya seperti itu gitu. Terus mempertanyakan tentang kesiapan kita nanti gimana, sama ada tes baca Quran. Oh, ada tes baca Al-Quran. Iya, Kak. Berarti udah valid ya. Ini baca Qurannya bagus. Insya Allah. Oke, karena ya cinta Indonesia juga Iya. pasti cinta dengan agama kita ya. Iya. Apalagi Win Kak. Apalagi Win, betul-betul, apalagi membawa nama kampus ya, kampus Islam gitu. Oke. Nah, terus menurut kalian setelah melalui proses seleksi tadi, pasti ada berapa banyak sih saingannya waktu itu? Ada berapa tuh yang daftar? Aduh, kurang tahu juga kalau itu Tapi Kak. untuk yang berkas sih kurang tahu ya Kak, karena nggak di-spill. Cuma untuk setelah lolos seleksi berkas itu dipilih 20 orang 20. di kebangsaan. Berkas pertama tuh, seleksi pertama. Nah, dari 20 itu kan banyak ya yang dipilih, maksudnya 5. Berarti saingannya banyak tuh. Berapa banding berapa gitu kan. Nah, menurut kalian kalau Afi sendiri punya faktor X apa gitu yang bisa buat Afi tuh lulus gitu. Terus Imam juga pasti punya faktor tertentu. Mungkin karena ini nih aku tuh lulus gitu. Afi apa faktor X-nya? Kalau aku lebih ke ngelihat seperti kalau dari tahap berkas ya Kak, itu lebih ke sertifikat gitu, pengalaman juara-juara lomba. Apalagi kita ada nilai lebih di kalau misalnya kita pernah mengikuti lomba kepenulisan gitu-gitu Kak. Nah, abis itu juga ada hal yang membantu itu pengalaman organisasi gitu. Karena kan kita kan bakal KKN nanti kan bergabung dengan banyak orang, langsung bersama dengan masyarakat terjun. Jadi kan kita kalau misalnya sudah pernah berorganisasi, jadi kita tahu bagaimana nih berdampingan dengan orang lain, bagaimana bersikap gitu. Kalau Afi organisasinya apa? Kalau aku ikut MCC Kak, kalau di fakultas Mood oke. Community. Jadi mungkin menjadi faktor X juga kan, kayaknya mentalnya udah tangguh banget nih gitu kan. Untuk bisa banget nih kalau diajak ya debat, mungkin beropini gitu ya, kritis. Iya, Oke. iya. Itu menjadi salah satu faktor X. Nah, kalau Imam apa ini? Apakah kamu seorang ustadz, Imam? Masya Allah. Jadi sehingga kamu dipilih gitu kan berangkat untuk KKN kebangsaan ini. Ya, sebenarnya kurang lebih sama lah sama kayak Abi, Kak. Yang pertama itu pasti pengalaman, karena
Misal kayak Afi tadi mengirim dia sertifikat lomba. Nah, itu kan pengalaman juga. Nah, Imam kemarin juga kebetulan mengirimkan beberapa sertifikat juga, dan juga memang aktif organisasi itu sangat berpengaruh. Karena bagaimana caranya kita bermasyarakat, menurut Imam belajarnya di organisasi seperti itu. Selain daripada itu juga yang paling penting sih melangitkan doa sih. Ini jalur langit banget, makanya langsung jalur langit Jalur ya. sepertiga malam ini. Sepertiga malam. Nah, kalau Imam sini organisasinya apa? Imam ikut di himpunan mahasiswa program studi, juga di Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan juga di Asosiasi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah gitu kan. Oke, Masya Allah. Jadi ini teruji sebagai pemimpin. Makanya mungkin jadinya lolos Makanya imam, kan. Kak, namanya. Oh, iya, betul juga namanya imam. Cocok berarti ya. Bener Kak. Oke, nah bentar lagi kalau nggak salah ini dari LPDM sudah mau buka nih kan untuk Iya. program KKN nih. Jadi mungkin juga udah mulai banyak yang cari-cari tahu kan mau pilih KKN apa, tapi kok belum muncul nih KKN apa gitu. Nah, boleh kasih tahu dong tips and triknya gitu kalau misalkan mau milih, terutama milih KKN kebangsaan ya, biar lolos gitu. Itu gimana tipsnya dari Oke. Imam deh? Kalau dari Imam sih cari tahu dulu nih apa KKN yang dibuka secara non reguler dari LP2M. Nah, dan juga banyak bertanya sama kakak tingkat yang udah pernah melewati step-step tersebut supaya kita bisa study banding nih. Kita Oke. lebih proper ke KKN yang mana dan lebih menarik yang mana gitu. Oke, jangan sampai salah pilih ya, jangan sampai kecebur nanti. Bener. Oke, kalau dari Afi? Sama sih Kak, cuman yang pertama mungkin lebih ke pertama tentunya kita harus mempersiapkan berkas dengan sebaik-baiknya dan benar-benar proper gitu Kak. Karena kadang ada orang yang nggak lolos seleksi tahap berkas itu karena dia mungkin ada yang kurang gitu atau kurang teliti, nggak lihat gitu. Terus kemudian kalau misalnya sudah dinyatakan lolos, berarti kita harus mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya, wawancara. Benar kata Imam, kita harus cari tahu dong. Masih kita mau ikut KKN kebangsaan, kita nggak tahu KKN kebangsaan itu apa gitu kan. Jadi kita harus cari tahu KKN kebangsaan itu apa gitu kan. Terus kita bisa lihat-lihat nih kira-kira pertanyaannya nanti seperti apa ya, dengan cara benar kita nanya ke cutting yang mungkin udah pernah mengikuti KKN sebelumnya gitu. Kemudian yang pastinya nggak ketinggalan adalah Betul. jalur doa yang tadi sudah disebutkan. Apalagi doa orang tua. Betul. Iya. Gitu, Nah, Kak. kalau secara berkas, menurut kalian tuh yang paling penting banget yang harus disiapkan itu apa? Berkas kan banyak banget mungkin berkasnya, atau betul. sebenarnya berkasnya simpel gitu, tapi kita sering kelewat aja gitu. Ada apa aja berkasnya? Sertifikat prestasi sama tes TOEFL sih Kak. Oh, tes Itu. TOEFL. Itu oke, itu menjadi poin penting ya. Bener, Jangan Kak. sampai kelewat. Berarti ya dipersiapkan dari sekarang kalau mau Bener, harus ikut dipersiapkan. KKN Dan apalagi. IPK minimal oh, ya IPK. ada. Oke, jangan sampai IPK-nya di bawah berapa tuh minimal? 325 kemarin ya. Enggak. 3,5. Oh, 3,5. 3,5. Jangan sampai di bawah 3,5 ya. Jadi udah mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, terkait ini juga penasaran nih pasti nih teman-teman Alinia terkait pembiayaan KKN kebangsaan. Nah, ini pakai duit siapa ya? Maksudnya itu apakah ini fully funded? Maksudnya free semua dibiayakan oleh negara lah intinya ya. Atau pakai biaya pribadi gitu, mandiri. Oke Kak, jadi karena tadi sudah seperti yang Imam sebutkan, bahwasannya KKN kebangsaan ini kan program nasional dari Kemendikbud. Nah, jadi tentunya untuk anggarannya, biayanya kita sudah ditanggung full cover sama pemerintah, dimana kita itu udah transportnya sudah dapet gitu kan, akomodasi, tempat tinggal, makan dan segala macam itu udah termasuk. Jadi kita benar-benar tinggal bawa diri, mempersiapkan mental. Dan juga program kerja. Iya, jangan tinggal Kak. Program kerja jangan sampai semuanya Iya. secara finance udah siap. Nyampe sana nggak tahu mau ngapain. Iya, betul. Kan, gitu. Oke, berarti kemarin berangkat ke Maluku naik pesawat? Naik pesawat dong Kak, transit. Udah first time atau udah berapa kali naik pesawat? Kalau Imam pertama kali sih. Oh, pertama kali. Abi? Aku alhamdulillah udah pernah Kak. Oh, Abi udah beberapa kali. Oke, Iya. menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Oke. Seru banget kita bincang-bincangnya, tapi kita bakal break dulu ya karena kita akan lihat iklan yang satu ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden,
Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai teman-teman Alinia, balik lagi tentunya bersama saya Nazratul Uyun. Dan hari ini sama Afi dan juga Imam. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke, lanjut nih. Nah, kita tadi kan udah ngomongin proses seleksi. Pasti kalian waktu seleksi itu ada perasaan macam-macam kan? Nah, waktu diumumin lolos nih, itu gimana perasaannya? Kalau Imam ya, yang pertama pasti kaget. Oh, kaget kan? Kaget karena memang ketika nama-nama yang 20 besar itu keluar, memang cari tahu tuh. Oh, Cari kalau tahu. apa sih, udah kayak Intel ya? Oke. Ini orangnya hebat-hebat nih. Jadi waktu Imam dinyatakan lolos, yang pertama Imam rasain itu kaget dan bersyukur. Alhamdulillah saya bisa lolos dengan melawan bersaing gitu ya. Bersaing secara Bersaing. sehat ya. Bersaing dengan teman-teman yang prestasinya nggak kalah banyak gitu. Oke, pasti kaget tuh, senang tapi juga kan? Iya pasti. Oke, nah kalau Afi gimana ini? Apa biasa aja gitu? Enggak dong, Easy. Kak. Iya, kok Afi easy banget nih. Enggak, Gimana Kak. Afi? Aku sama kaget yang pertama, tapi bukan seperti Imam. Aku lebih ke kaget karena waduh, kok lolos gitu. Oh, gitu. Masalahnya sebelumnya pertama kali kita daftar seleksi berkas, itu kita nggak tahu Kak kalau misalnya tempatnya di mana. Oh, jadi emang belum diumumin. Oh, oke. Tapi setelah seleksi berkas udah selesai itu, kita masuk ke tahap wawancara, itu baru ada pengumuman resmi kalau misalnya akan ada di Maluku KKN-nya. Nah, itu aku baru kabarin ke orang tua. Waduh, jauh banget katanya. Masalahnya aku nggak pernah pergi kemana-mana Kak. Oh, kamu bener Lampung banget ya. Iya. Terus orang tua juga sempat ngomong kayak, waduh kejauhan nak, apa nggak usah aja ya gitu. Aduh, kan. terus gimana? Tapi aku pikir kayak, tapi sayang nggak sih, kayaknya bisa nih gitu kan. Ini lanjut dan ternyata lolos kan, makanya kayak waduh kaget ternyata lolos. Aduh, jauh banget ternyata. Tapi tetap sih bersyukur banget karena masalahnya ini suatu pengalaman dan kesempatan luar biasa yang kita nggak mungkin lagi nanti dapetnya di mana gitu kan kalau nggak di KKN kebangsaan gitu. Oke, dan Maluku, abis kalian tahu Maluku, terus kalian searching nggak tuh Maluku? Iya pasti. Pasti. dong, Mbak. Terus apa yang ada di benak kalian waktu Maluku gitu? Yang ada di benak teman-teman sih, terutama Imam itu bandaneranya sih. Oh gitu ya. Oke. Ada Maluku foto, nih, ada fotonya di Bandanera Bandanera, ada. Dan ternyata jauh dari Bandanera. Jadi nggak sebut ke Bandanera. Enggak, Oh, tapi enggak. di Maluku itu Bandanera itu hanya salah satunya aja kayak yang Bener bagus. Kak, ada Dari banyak sekali. Dari sekian banyak. tempat yang indah di Maluku. Padahal di sana selain Bandanera banyak banget gitu. Banyak Banyak banget banget. Kak. Oke. Dan itu sama indahnya. Tapi kita lewatin perairan Banda loh. Sempet lah ya, ada. Airnya sama Kak. Oke, mau diulang lagi lah nanti ke sana ya, biar ke Bandanera. Iya, betul, Kak. Oke, nah terus program kerja nih, karena pas KKN ngomongin program kerja kan. Ngapain aja di sana? Apa kalian di sana ikut ambil ikan atau apa nih gitu? Program kerja yang yang dilaksanakan sama di sana, Afi. Oke, kalau aku sendiri Kak, untuk program kerja kelompok aku itu kita ada 20 program kerja. Wow. Dari 23 hari. Itu Itu satu hari satu program kerja. Iya Kak, itu kita benar-benar ngebut gaskan Oke, gitu. Nah, untuk salah satu program kerja unggulan kita, itu kita ada namanya inovasi pembuatan VCO. VCO itu virgin coconut oil. Jadi semacam kayak minyak kelapa murni gitu tanpa diproses masak gitu. Nah, itu kita membuat inovasi pembuatan VCO menggunakan fermentasi. Kenapa kita memilih ini? Karena sebelumnya di daerah kami, negeri kami itu banyak sekali sumber daya alam kelapa, Oh, Kak. kelapa. Benar. Tapi mereka itu di sana malah nggak buat VCO. Padahal VCO tuh kalau misal jual Kak, botol kecil segini itu 100.000 gitu Kak, 200.000, betul. mahal banget. Mahal gitu banget, kan. iya, iya, betul. Terus kenapa pada nggak jual VCO nih? Ternyata pas udah dicari tahu alat untuk membuatnya itu susah Kak, susah didapat dan mahal di sana. Jadi kita buatlah inovasi dengan cara fermentasi gitu Kak. Dengan cara fermentasi yang menghasilkan VCO tadi. Betul. Oke, keren banget. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah untuk ibu ini masih berlanjut Kak. Semoga terus berkelanjutan Iya, ya. amin. Oke. Kalau dari Imam apa nih? Kalau dari kelompok kami tuh ada 22 program kerja itu Kak. Jadi memang Lebih banyak. Lebih banyak karena memang kan KKN kebangsaan ini dari berbagai universitas dan membawa tanggung jawabnya masing-masing kan. Jadi
biar bagaimanapun harus melaksanakan program kerja gitu. Tapi ada 3 sih program kerja yang unggulan di kelompok kami. Yang pertama itu benar kata Afi, di sana itu karena daerah kepulauan, jadi yang paling banyak itu kelapa. Batok kelapa itu melimpah banget, limbah batok kelapa itu Kak. Jadi di sana ada satu warga yang menjual batok kelapa itu secara mentah gitu aja tanpa diolah. Akhirnya karena melihat banyak limbah, kami mengadakan di sana sosialisasi bagaimana caranya pelatihan pembuatan briket. Supaya biar diolah dulu baru dijual biar bisa harganya naik lebih lagi. mahal. Oke, iya. Yang kedua itu program kerjanya musik belajar. Nah, musik belajar ini kami melihat situasi di sana sudah jam 6:30, jam 7 bahkan itu anak-anak baik dari yang masih TK, SD, bahkan SMP oke lah ya. Tapi yang SD itu masih banyak yang keluar rumah Kak, nggak pulang. Di jam berapa itu? Jam 6:30, jam 7 itu masih. Malam. Masih. Oke. Jadi kalau kita di sini kan maghrib pulang gitu. Oh, iya. Itu enggak. Jadi di sana kita programkan musik belajar. Itu jenis bentuk kegiatannya. Jadi pada saat jam 6:30 itu dibunyikan di toa Balai Negeri. Di Balai Negeri. Oke. Balai Negeri. Dan ketika musik itu berputar, dibunyikan, itu anak-anak itu pulang untuk belajar selama 1 jam. Dan selama 1 jam itu musik itu selalu diputar. Dan sampai sekarang alhamdulillah masyarakat negeri Karlutukara masih menerapkan hal itu gitu. Oke, jadi sebagai simbol ya mungkin sirene untuk dimulainya pelajaran di sore. Dan alhamdulillah anak-anak di sana excited gitu dengan ya program itu. By the way, aku penasaran juga lagunya apa yang diputar gitu? Musiknya maksudnya musik. Ada memang musik di YouTube itu ada musik belajar gitu. Oh, emang ada musik belajar. Oh, dan anak-anak diperkenalkan musik itu. Iya, kayak ada di odong-odong kayak gitu. Musik-musiknya sejenis kayak gitu Kak. Oke, seru ternyata baru tahu juga nih. Makasih ya Imam. Oke, nah karena kalian dari berbagai macam daerah seluruh Indonesia tadi, nah pasti kalian punya pertukaran budaya gitu. Nah, apa sih pertukaran budaya yang kalian dapat dari sana gitu? Mungkin dari Afi? Oke, kalau misalnya untuk pertukaran budaya sendiri ya Kak, mungkin paling kelihatan pas waktu dari acara pembukaan sama penutupan, dimana kan kita kita menggunakan pakaian adat ya kan, pakaian adat dari daerah masing-masing. Oh, gitu. dari daerah masing-masing. Ya. Betul Kak. Jadi kita kesana juga bawa kain tapis. Bawa ini juga sigar. Sigar enggak Kak? Keberatan ya? Bukan. Sigar mau. Takut di bandara ntar disita lagi Kak. Oh, ya betul-betul ada itu ya. Oke. Iya Kak, jadi kita pakai kain tapis gitu kan. Terus yang dari daerah-daerah lain juga menggunakan pakaian daerahnya masing-masing gitu. Terus juga di acara pembukaan dan penutupan itu dari pihak Ambonnya sendiri itu menayangkan tarian-tarian adat khas daerah sana gitu Kak. Kemudian juga ada salah satu budaya khas yang di sana. Itu aku inget banget pas waktu acara 17-an, itu kan kita setelah upacara, itu kita ada namanya makan patita di sana Kak. Apa itu patita? Makan patita itu makan bersama. Jadi ya kita tuh upacaranya kalau kita biasanya kan per RT gitu ya Kak, gitu. Kalau misalnya di sana itu per kecamatan Kak. Jadi satu kecamatan itu kumpul semua negeri-negeri situ, kita upacara. Negeri ya, sebutnya negeri. Oh iya, Iya. sebutannya negeri Kak, bukan desa. Terus kita kumpul semua. Nah, masing-masing negeri itu nanti akan bawa makanan masak ibu-ibu itu, terus dibawa di bawah apa sih namanya tenda gitu Kak. Jadi dibuka kayak pesta gitu loh Kak, Kayak jadinya. pesta rakyat ya. Bener Kak. Dan itu makanannya itu harus makanan berat full. Jadi kalau misalnya aku pengen makan makanan yang dari negeri sana gitu, nggak apa-apa, silakan ambil aja gitu. Tapi makanannya beda-beda. Beda-beda Kak. Oh, gitu. Jadi itu seru sih Kak. Setelah upacara kita kenyang, makan bareng-bareng. Makanan yang paling kalian suka dari sana itu apa? Kalau Imam apa, Mam? Ikan bakar sambal colo-colo sih Kak. Sambal colo-colo itu terbuat dari apa? Kalau kita kan orang Lampung mungkin rampai ya, rampai. Nah, kalau colo-colo itu apa dia? Itu biasanya dia tomat. Tomat. Sambal tomat dia. Tapi tomatnya itu tidak di ulek, akan tetapi dipotong dadu gitu. Oh, diiris-iris gitu ya. Oke, kalau Afi mungkin ada makanan lain? Kalau aku sih sama sih Kak, ikan bakar gitu aja, sama ikan sama Sambal sambal colo-colo. colo-colo. Nah, kalau di sana itu kan sebenarnya makanan khasnya juga ada apa namanya? Sagu. Kalian jadi suka sagu di sana? Asing sih. Asing ya, mungkin karena biasa kita makan apa? Makan nasi. Nasi bertekstur kan. Karena makan sagu itu juga nggak dikunyah Kak. Terus Sedang langsung ditelan. Iya. Oke. Emang apa lagi yang dikunyah kan?
Mungkin rasanya karena belum terbiasa ya. Kalau 1 tahun di mana Maluku kayaknya terbiasa lah ya Makanan sehari-hari langsung. makanan sehari-hari. Apalagi mungkin ikan di sana juga seger ya. Iya, Jadi tinggal ke beda depan kali mancing ya. udah. Duduk depan rumah ternyata ikan. Imam sih kak, kalau aku di pegunungan soalnya Oh, kak. kamu jauh jadi. Iya jauh Kamu kak, jauh pegunungan dari laut. ini kamu dekat laut. Iya, banget. Main terus dia kak. Main terus. Berarti kalau Afi dingin ya daerahnya? Iya kak, dingin. Kalau tempat Imam panas. Panas banget. Oh gitu, jadi beda-beda ya. Nah kalau dari teman-teman kan itu kan dari satu kelompok dari beberapa daerah kan ya. Bener kak. Nah kalian merasakan apa dari beberapa daerah itu? Imam daerah mana aja kalau boleh tahu teman-temannya? Imam paling jauh itu dari Merauke yang dari timur, Wow. yang dari barat paling jauh di Medan. Medan. Oke. Apa yang Imam dapat dari Papua itu, dari timur tadi? Kelihatan banget pertukaran ini sih kak. Bagaimana mindsetnya dari teman-teman Merauke, teman-teman Medan yang basicnya lebih kuat gitu maksudnya. Oke, lebih tegas ya. Lebih tegas. Itu kelihatan banget perbedaannya, dan tapi alhamdulillah walaupun berbeda-beda kita bisa menyatukan sebuah pendapat melalui diskusi-diskusi ringan gitu tanpa harus mengedepankan egonya masing-masing. Ya, namanya juga kalian kebangsaan ya. Masa berbeda-beda berpisah? Afi dari budaya, maksudnya daerah mana aja? Banyak sih kak, campur-campur. Ada dari Labuan Batu Sumatera Utara, terus dari Papua juga ada, dari Dobo juga ada, dari Jawa juga ada, Bandung. Yang paling kelihatan sih mungkin ini ya kak, logat pada saat berbicara gitu, khususnya untuk orang-orang Jawa sama orang-orang Timur gitu Timur, kan. oh, jadi bertolak belakang kental gitu. banget iya kak. Oke. Nah jadi bahkan kita tuh sempet buat peraturan kalau misalnya kita ngomong bareng-bareng di forum pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Nggak boleh Jadi pakai bahasa karena daerah. mungkin nggak semuanya paham kan ya? Iya bener kak, belum lagi kan karena orang Timur tuh sama orang Jawa kadang kalau misalnya ngomong tuh cepet kan kak. Oh, gitu. Terus berlogat kan. Apalagi kalau misalnya kan kita kalau ngobrol rame orang nggak selalu satu paham gitu kan kak. Kalau misalnya nanti mereka agak berselisih paham menggunakan bahasa daerah masing-masing kan repot ya kak. Jadi kita Udah gitu lagi musyawarah ya, terus pakai bahasa daerah mungkin jadi kurang ketemu gitu kali iya, kan. Kak. Jadi kita bilang pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak di kita sehari-hari mungkin pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah kak. By the way, Afi sukunya? Kalau suku aku Minang kak. Oh, Minang. Kamu sukunya Minang. Iya, Kak. Tapi seperti orang Lampung ya. Bener kak, aku dikira orang Lampung juga. Jarang sekali orang Minang. Maksudnya lukis seperti orang Iya. Lampung. Bener. Oke. Ada kalian buat ini nggak sih mungkin semacam dokumenter gitu untuk kegiatan ini? Ada videonya gitu? Pasti dong Ada, ada pasti kak. Oke. Penasaran pastinya teman-teman lainnya, boleh kita kasih tunjuk ke mereka ya? Boleh dong. Oke, ini videonya dari teman-teman KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan Negeri Jerini. Udah sampai di Jerili. Oke guys, hari ini kita akan pasang hari ini kita akan pasang bendera 50 buah. 50. Jadi mulai dari depan jalan masuk kita menuju Jerili sampai nanti di dalam kampung, sampai di depan posko kita juga. Let's go. Kebangsaan Negeri Jerili.
Oke, wow, keren banget acaranya, seru banget ya. Oke, Seru mau KKN banget lagi dong. nggak? Kalau aku kalau misalnya disuruh KKN lagi, kayaknya kita mendingan nggak usah KKN lagi. Tapi liburan ke Bandanera. Oke, kalau kalian liburan ke Bandanera, ajak aku lah ya. budgetnya lumayan nggak? Budgetnya lumayan ya, emang kayaknya karena Indonesia tuh luas ya. Nih bener banget Kak. Semoga kita dikasih tabungan yang banyak. Amin ya Allah. Biar kita tuh bisa ke Bandanera, biar bisa melihat surganya Indonesia kan. Iya betul. Oke, kita mau main games ini ya, games seseruan aja. Oke, siap. Gak usah tegang, bisa aja. 3 kata untuk KKN kebangsaan Afi. Seng pernah terlupakan. Oke, apa tuh artinya? Seng itu artinya tidak Kak kalau dalam bahasa Ambonnya. Jadi nggak pernah terlupakan. Saking serunya, bener-bener memorable. Pokoknya beneran bakal jadi salah satu kenangan dan pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup aku. Yang pastinya aku nggak bakal pernah kecewa, nggak bakal pernah ngerasa kayak ya gimana, pokoknya ini benar-benar pilihan yang paling pas dalam hidup. Pilihan paling tepat selain memilih pasangan hidup kayaknya Afi ya. Pasangan hidup belum ketemu. Oh, belum ketemu karena ya udah KKN kebangsaan adalah Iya. paling tepat ya. Oke, kalau untuk Imam, 3 kata untuk KKN kebangsaan. Kebersamaan, pembelajaran, dan tak terlupakan. Oke, karena tadi kayaknya momen-momen banget. Nah, aku mau tanya juga 3 momen yang paling berkesan buat kalian. Nah, kalau dari Imam. Aku waktu pertama datang ke Ambon, pertama datang ke negeri, dan waktu perpisahan di negeri, Kak. Karena waktu pertama datang ke negeri itu kita disambut, walaupun itu tengah malam, Kak, kebetulan kelompok kami datang jam 11 malam 11 sampai malam. Di negeri. Di situ warga itu masih antusias nunggu anak-anak yang mau KKN. Oh gitu, Sampai saking malam. antusiasnya ya. Iya, apalagi bapak mama piara. Jadi bapak mama piara itu orang tua kita di sana. Oh, orang tua yang kalian tempat tinggalnya di Iya, sana. benar. Jadi menunggu anak-anak yang bakal tinggal bersama mereka tuh, mereka stay di situ. Ditungguin ya sampai datang. Oke, kalau Afi? Kalau aku pas waktu pertama kali tiba di Ambon, terus pas waktu kita pertama kali tiba di negeri masing-masing, sama H-1 sebelum pulang dari negeri. Apa tuh H-1 apa yang terjadi? Jadi ini Kak, karena tadi itu program kerja yang kita pilih itu ada banyak, padahal sebelumnya itu Papa Raja atau papa piaranya aku tuh udah bilang, katanya kakak itu buat program sih usah banyak-banyak, katanya yang penting efektif, katanya bisa dijalankan, jadi nanti katong bisa pi jalan-jalan gitu, Oh, kata gitu. Bapang. Tapi ternyata kita sampai udah mendekati mau pulang, ini waduh belum selesai program kerja gimana ini. Jadi kalian gak jalan-jalan? Nah makanya itu Kak, H-1 sebelum pulang kita jalan-jalan, Oke. hampir ke tempat daerah dia. Oh, jalan-jalan. Kamu jalan-jalan kemana kalau kamu nggak jalan-jalan? Jalan-jalan juga, Kak. Oh, jalan-jalan. Ke pulau. Lebih Oh, ke banyak lagi pulau. tempatnya. Berarti foto kamu lebih estetik ya? Iya, pantainya banyak. Pokoknya kita nyebrang ke sana main. Oke, pantai apa yang kalau Imam datangin itu? Ada Pulau 7, Pantai Ora, Air Belanda, Keramba Cinta. Oke, itu yang nggak terekspos ya maksudnya. Tapi indah banget itu, Kak. Tapi indah banget. Iya, Oke. bagus banget Kak, Masya Allah. Jadi kalau mau ke sana sebenarnya nggak cuma Bandanera yang harus kita kunjungin ya. bener. Masih banyak tempat lainnya. Oke. Banyak banget. Let's go, nanti kita ke sana. Oke. Siap ya. Nah, ini yang terakhir sih, ini sebagai apa ya? Sebagai renungan, mungkin harapan untuk kalian. Aku minta Afi sama Imam untuk sampaikan sesuatu untuk diri kalian sendiri di tahun 2025 ini. Boleh lihat ke kamera ya. Oke. Siapa dulu nih? Afi dulu. Oh, aku dulu. Ke Imam soalnya dia mau nangis dulu nih ya. Oke. Terharu duluan. Terharu dia. duluan. Oke. Afi, sebelumnya yang pertama kali aku pengen ngucapin terima kasih banyak. Kamu udah bertahan sampai sejauh ini. Kamu selalu berjuang, selalu berusaha semaksimal kamu gitu kan. Terus kan perjuangan-perjuangan itu jangan pernah berhenti. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya yang kamu rasakan sulit di awal, siapa tahu memiliki akhir yang sangat indah nantinya. Jadi tetap terus berjuang gitu. Semoga ada semakin banyak hal baik yang terjadi di tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, amin. Semoga semuanya terkabul ya, Afi. Amin. Oke, kalau dari Imam, Buat Imam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat diri saya sendiri karena telah melalui tahun 2024 dengan kuat, dengan hebat, dan dengan semangat. Harapannya di tahun 2025 bisa menjadi lebih baik lagi, selesai kuliah, dan juga bisa bermanfaat untuk
orang lebih banyak lagi. Amin. Amin. Oke, kayaknya emang calon imam ya, calon pemimpin. Bakal mungkin jadi apa ya? Jadi lurah, jadi bupati. Ya. Jangan-jangan presiden. Presiden ya. By the way, daerahnya dari mana sih Imam asalnya? Imam Pesawaran Kak, Lampung. Oh, Pesawaran. Oke, mungkin bakal jadi bupati Pesawaran. Amin. Jangan Amin, lupa ya. lupain kita pokoknya. Iya, jangan lupain kita, undang kita ya ke acara pelantikannya. Oke, makasih Afi, juga makasih terima Imam. kasih, Sofi. Seru sekali perbincangan kita kali ini, dan juga terima kasih teman-teman Alinia. Teman-teman Alinia, dari Maluku kita belajar semangat kebangsaan seperti gotong royong, keharmonisan bermasyarakat, dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Menjaga Maluku berarti menjaga Indonesia. UIN Raden Lampung bertumbuh mendunia. Kami setiap episode inspirasi membuatmu terpukau. Pengalaman dan cerita suka di Alinia semuanya ada.